Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah Injil hari ini cocok dengan gambaran kita tentang seorang raja? Bagaimana orang bisa memberi gelar raja pada orang yang bergantung di kayu salib? Bagaimana bisa menganggap bahwa Yesus yang mati di salib seperti seorang hamba sahaya itu adalah seorang raja? Dan lebih lagi, pada saat terakhir hidupnya ketika dia tidak lagi berdaya, terluka, hampir mati, sementara dihina dan diolok-olok. Dapatkah seorang yang tidak berdaya, yang dihinakan dan yang dilukai seperti itu disebut raja? Dapat enggak, Pak? Bisa enggak? Bu, bisa enggak? Setiap orang akan mengatakan dengan tegas, enggak bisa. Bagaimana mungkin? Karena gambaran kita tentang raja, ya seorang penguasa tertinggi yang bertahta di atas singgasana, dilayani. Orang yang berkuasa, raja atas segala raja, tuan dari segala tuan, yang menjadikan bumi dan alam semesta sebagai alas kakinya. Ini sering terlukis juga dalam gambar ini yang dikisahkan dalam sebagian kitab suci. Ada suatu cerita tentang Santo Martinus. Pada suatu malam, iblis masuk ke dalam kamar Santo Martinus. Iblis itu mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Paling luar, ia kenakan mantel kebesaran seorang raja. Pada jarinya, ia kenakan cincin yang berhias intan berlian yang sangat mahal. Bahkan sepatunya terbuat dari emas. Iblis memandang Martinus dengan muka berseri. Karena tertegun, Santo Martinus tidak bisa berkata apa-apa. Maka berkatalah iblis, "Engkau masih kenal saya? Saya adalah Kristus. Dan saya mau menyampaikan kepadamu bahwa saya akan segera datang kembali." Martinus masih tetap terdiam. Lalu iblis berkata lagi, "Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu? Pandanglah saya, dan kalau perlu engkau bisa menjamah saya." Tiba-tiba Santo Martinus sadar siapa sebenarnya yang berbicara dengan dia. Sebab itu Martinus menjawab, "Yesus Tuhan kami tidak pernah mengajarkan bahwa ia akan datang kembali dengan pakaian berkilauan dalam kebesaran seorang raja." Lalu Santo Martinus melanjutkan, "Saya lebih percaya bahwa Yesus akan datang pada akhir zaman sebagai seorang yang menderita dengan luka-luka sebagai bukti bahwa ia pernah disalibkan." Setelah mendengar hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, iblis itu menghilang. Mengapa iblis itu menghilang? Karena tipu dayanya kelihatan. Tanda pengenal Yesus Kristus Raja kita bukan pertama-tama pakaian kebesaran, bukan perlengkapan berkilauan, tetapi salib dan kelima luka sebagai bukti bahwa Yesus pernah menderita dan sengsara. Injil Lukas tadi menampilkan dengan tegas tanda pengenal Yesus Kristus Raja kita, yakni salib dan penderitaan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah salib dan penderitaan itu dapat menampilkan kebesaran seorang raja? Di mana terletak kebesaran Kristus sebagai raja?
Ada orang pernah mengatakan yang membuat seorang itu menjadi besar, itu akhirnya bukan prestasinya, bukan kebajikannya, bukan kepintarannya, tetapi apabila orang lain menjajaki bahwa mereka menjadi lebih baik kalau berhadapan dengan dia. Seseorang itu menjadi besar kalau daripadanya terpancar pengaruh yang menjernihkan. Kalau memancarkan kekuatan yang membuat manusia bertumbuh dan berkembang. Dan hal ini berlaku pada seorang raja dan setiap pemimpin. Seorang raja atau pemimpin disebut besar bukan karena prestasinya, bukan karena kuasa atau kepintarannya, tetapi apabila ia memancarkan kekuatan yang menyucikan. Apabila daripadanya terpancar pengaruh yang membuat manusia berkembang. Pertanyaan kita untuk hari ini adalah, apakah Yesus memiliki daya yang menjernihkan dan menyucikan? Apakah dia memiliki kekuatan yang membuat kita manusia ini bertumbuh dan berkembang menjadi lebih sempurna? Dalam bacaan yang kedua tadi, Santo Paulus menulis, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dia, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dengan ini, Santo Paulus mau mengajarkan kebenaran demikian. Di kayu salib, pada palang salib itu, Yesus Kristus mendamaikan segala sesuatu. Yesus datang untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Dan itu terjadi melalui darahnya di kayu salib. Melalui kematian Yesus Kristus adalah bukti besarnya cinta kasih. Dengan teks itu, Paulus mau mengajarkan bahwa di kayu salib, melalui darahnya, Yesus Kristus Raja yang terluka mendamaikan kita dengan Allah. Pada kayu salib itu ada pengampunan dosa. Pada bagian akhir Injil tadi, Lukas mengisahkan bagaimana seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus merangkum seluruh masa lampaunya yang gelap dan membawa kehadirat Allah sambil berkata, aku berkata padamu, hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Orang banyak, para pemimpin, para prajurit, juga salah seorang penjahat yang mengolok-olok, itu tidak bisa melihat siapa Yesus karena mereka belum bisa menerima dirinya. Sedangkan penjahat yang disalibkan di sebelah kanannya itu mampu menerima dirinya sebagai orang berdosa, sehingga dia mampu melihat siapa itu Yesus. Sehingga dia hanya mengatakan, minta diingat saja. Dan jawaban Yesus melebihi harapannya. Hari ini kamu bersama aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus Raja yang terluka, yang sedang berada dalam sakrat maut,
mengampuni segala dosa dan masa lampau yang gelap. Ini tepat seperti Santo Paulus katakan, melalui Dia kita beroleh pengampunan dosa. Dan atas kebenaran ini, si penjahat disalib memperoleh kekuatan yang terpancar dari Yesus yang mengampuni seluruh masa lampaunya. Penjahat itu mengalami bahwa Yesus Raja sedang menyongsong maut, menjadi seorang sahabat yang mengerti dia, bukan menjadi musuhnya. Di hadirat Raja yang terluka, si penjahat tidak mengalami suatu jarak, melainkan suatu kepercayaan dan kesetiaan yang dekat, yang akrab, penuh pengertian, yang dalam. Satu kali seorang pastor mengunjungi seorang ibu yang banyak menderita dan tidak tersembuhkan. Kepada pastor itu, ibu berkata terus terang, "Pastor, saya tidak percaya lagi kepada Allah." Tapi kemudian ibu itu menunjuk salib yang tergantung di tembok kamarnya sambil berkata, "Tetapi yang tergantung di salib itu, yang juga sangat menderita, dia mengerti saya baik sekali." Saudara-saudari, kebesaran Yesus Kristus Raja yang terluka adalah bahwa Ia bisa mengerti masa silam yang gelap dari setiap kita manusia dan mengampuninya. Pada salib, Raja yang terluka menunjukkan belas kasih-Nya yang tanpa batas. Jawaban Yesus, "Hari ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus," menunjukkan bahwa untuk kembali kepada Kristus Tuhan Raja itu tidak pernah terlambat. Tuhan punya 1001 cara untuk menggapai orang yang kehilangan arah juga pada saat terakhir. Memang dalam hidup kita ada banyak hal yang harus kita akui bahwa kita sudah terlambat. Sering kita mendengar ucapan, "Saya sudah terlalu tua, sudah terlambat. Saya sudah terlalu tua untuk pelayanan itu. Itu bukan waktunya lagi untuk saya." Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar, "Anda terlambat. Anda sudah ketinggalan." Namun ucapan semacam itu tidak berlaku apabila kita mau kembali pada Yesus Kristus Raja kita. Selama hayat di kandung badan, selama itu cinta dan panggilan Yesus Kristus Raja kita tetap terarah pada diri dan hidup kita, cinta dan perhatian Kristus Raja tidak mengenal batas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari raya Kristus Raja ini, saya ajak saudara-saudari berdiri untuk mengulangi setiap kalimat atau penggalan kata yang saya ucapkan sebagai ungkapan janji setia kita kepada Kristus Raja. Kita tidak pernah takut akan apapun juga atau kuasa manapun juga, karena kita mempunyai Kristus Raja kita. Kami berjanji setia kepada Kristus Raja. Kami berjanji setia kepada Kristus Raja. Kami merangkul kerajaannya. Kami merangkul kerajaannya yang kekal dan bersifat semesta. Yang kekal dan bersifat semesta. Kami mengakui kerajaannya sebagai kerajaan kebenaran dan kehidupan. Sebagai kerajaan kebenaran dan kehidupan. Kerajaan kekudusan dan rahmat.
kerajaan kekudusan dan rahmat. Kami ingin melakukan apa yang kami bisa. Kami ingin melakukan apa yang kami bisa melalui doa dan tindakan. Melalui doa dan tindakan untuk membawa kerajaan keadilan, kasih dan damainya di dunia. Tuhan berkati kita semua.